Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat malam untuk rekan-rekan guru sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap semangat, selalu sehat, dan selalu berbahagia. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengangkat sebuah video informasi ya. Di sini kita berbicara realitas ya, bahwasanya di satu sisi ada kabar gembira untuk P1, yaitu 2100 P1 tanpa formasi masuk dalam tahapan optimalisasi. Tetapi di satu sisi ada kabar buruk juga, yaitu sebanyak 3043 P1 yang sebetulnya mendapatkan penempatan kini sudah tidak mendapatkan penempatan lagi setelah Kemendikbudristek mengeluarkan surat edaran pembatalan penempatan pelamar P1 pada seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Dan hal ini sudah bersifat resmi Bapak Ibu ya. Kenapa admin katakan bersifat resmi? Karena sudah diposting ya, sudah diposting di portal PPPK Guru Kemdikbudristek. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan surat edarannya silakan kunjungi website PPPK Guru Kemdikbudristek. Setelah itu Bapak Ibu silakan langsung saja klik unduh pengumuman. Nah, di sini ya Bapak Ibu bisa langsung mengunduh saja pengumumannya. Di situ sudah tersedia ya. Jadi sehubungan dengan telah berakhirnya proses pendaftaran untuk seleksi P3K Guru tahun 2022 melalui halaman SSCSN, kami sampaikan bahwa setelah dilakukan verifikasi kembali dengan adanya sanggahan oleh pelamar P1 berdampak pada perubahan status 3043 pelamar P1 dari mendapatkan penempatan menjadi tidak mendapatkan penempatan. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya bunyi edaran resmi dari Kemendikbudristek, bahwasanya penyebab utama sehingga terjadi pembatalan untuk 3043 P1 itu karena Kemendikbudristek sudah melakukan verifikasi kembali Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga ada pesan WA yang beredar seperti ini alasannya Bapak Ibu. Nah, di sini ini salah satu pesan WA yang beredar luas di grup-grup guru honorer ya, seperti itu, baik itu di WA maupun di Telegram. Di sini dikatakan berdasarkan Permenpan nomor 20 tahun 2022 terkait dengan penempatan P1 itu dilakukan berdasarkan perangkingan hasil seleksi kompetensi tahun 2021. Jika passing grade 1 dan passing grade 2 pada jabatan yang sama diambil nilai tertinggi, nah, jadi diambil nilai tertinggi ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu waktu di tahun 2021 kemarin mengikuti 2 kali seleksi di tahun 2021, yaitu di tahap 1 dan tahap 2. Kemudian sama-sama PG, nanti sama-sama PG dan melamar pada jabatan yang sama, maka nantinya itu akan diambil nilai tertinggi ya. Termasuk juga nantinya untuk pengumuman P3K nantinya Bapak Ibu ya. Kemudian jika PG1 dan PG2 pada jabatan berbeda diambil, maka PG2 terlebih dahulu diambil dinilai berlaku urutan THK2, non PNS negeri, PPG dan swasta. Nah, jadi inilah yang menjadi muasal penyebab utama ya, sehingga ada yang dibatalkan penempatannya. Jadi begini Bapak Ibu ya, guru-guru tersebut seharusnya tidak dapat penempatan. Namun saat pendaftaran kemarin terjadi kesalahan pemilihan passing grade dan ketidaksesuaian pemilihan jabatan sehingga dapat mendaftar. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada semacam kesalahan pemilihan PG Bapak Ibu ya, dan ada ketidaksesuaian pemilihan jabatan sehingga dapat mendaftar. Nah, dikarenakan hal tersebut maka penempatan guru-guru tersebut dibatalkan. Ini berdasarkan hasil verifikasi ulang dari Panselnas, dan ini menjadi salah satu tanda-tanda Bapak Ibu ya bahwa pengumuman kelulusan akan segera diumumkan. Jadi Panselnas melakukan verifikasi terakhir dan ternyata didapatkan ada 3043 yang seharusnya tidak mendapatkan penempatan, sehingga pada hari ini dikeluarkanlah surat edaran dari Kemendikbudristek terkait pembatalan penempatan tersebut. Seperti itu Bapak. Nah, di sini kita bisa lihat sedikit ilustrasi ya atau penjelasan dari Dirjen GTK Ibu Nunuk dan klarifikasi dari BKN ya. Di sini dikatakan bahwasanya menurut Direktur Jenderal Guru Tenaga Pendidikan Ibu Prof Nunuk, 3043 guru P1 itu gagal diangkat P3K tahun ini karena penempatan mereka dibatalkan ya. Nah, jadi menurut Ibu Nunuk ya, Prof Nunuk Dirjen GTK, yang menjadi salah satu penyebab sehingga
harus dibatalkan. Pembatalan itu diambil Bapak Ibu ya setelah Kemendikbudristek melaksanakan verifikasi dan validasi kembali atas data P1 ya. Jadi kata Nunuk, setelah ada sanggahan dari peserta P1, Kemendikbudristek kemudian menganalisis kembali data P1 yang sudah diumumkan sebelumnya. Nah, dari hasil verifikasi itu didapatkan 3043 P1 yang namanya tidak memenuhi syarat sehingga harus dibatalkan penempatannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi atas dasar itulah Kemendikbud kemudian mengeluarkan surat pengumuman ya pembatalan penempatan pelamar prioritas 1 pada seleksi P3K Guru 2022. Nah, di sini dikatakan lagi tercatat sebanyak 3043 guru lulus PG yang menjadi P1 dibatalkan penempatannya. Itu berarti mereka tidak bisa diangkat P3K Guru tahun ini ya, seperti itu. Dengan demikian penempatan bagi 3043 P1 yang sudah diumumkan sebelumnya itu dibatalkan. Dirjen Nunuk pun memohon maaf Bapak Ibu ya. Ini lebih lanjut dia mengatakan dengan pembatalan tersebut otomatis 3043 P1 yang sebelumnya mendapatkan penempatan tidak mendapatkan penempatan lagi Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Tapi di satu sisi, di sini juga dikatakan oleh Prof Nunuk, dia mengatakan P1 yang gagal diangkat tahun ini itu masih punya peluang besar Bapak Ibu ya untuk ikut seleksi P3K 2023. Nah, kita kembali dulu ke surat edaran di sini. Di sini dikatakan bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya proses pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2022 melalui halaman https://sscsnbkn.co.id, kami sampaikan bahwa setelah dilakukan verifikasi kembali dengan adanya sanggahan oleh pelamar P1, itu berdampak pada perubahan status 3043 pelamar P1 dari mendapatkan penempatan menjadi tidak mendapatkan penempatan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Terhadap keadaan ini, bagi pelamar yang ingin mempertanyakan lebih lanjut dapat mengakses layanan bantuan guru P3K pada laman https://gurukemdikbud.co.id, kontak atau nomor telepon 0215847721. Jadi Bapak Ibu, untuk mendapatkan jawaban terbaik ya kenapa bisa ada pembatalan penempatan, Bapak Ibu bisa menghubungi ya nomor telepon dari Kemendikbud ini ya 021508477721. Seperti ini mungkin contoh jawaban melalui via telepon Bapak Ibu. Silakan, ada yang dapat kami bantu Bapak? Tadi saya ngecek informasi di P3K Kemendikbud, ada informasi tentang pembatalan. Ya, nama saya juga termasuk di dalamnya. Yang saya bingung, saya di waktu pengumuman penempatan di SSCN itu saya mendapatkan kuota penempatan. Melihat info dari Dirjen GTK yang terjadwal tanggal 2 sampai tanggal 3, karena ada optimalisasi informasi disuruh menunggu minggu ketiga dan keempat. Nah, informasi terbaru yang saya dapatkan itu selambat-lambatnya tanggal 10. Nah, ternyata barusan saya cek ya, kabar buruk bagi saya karena di PR itu nama saya tercantum di dalamnya. Kami mohon petunjuk, yang awalnya saya guru induk mendapatkan penempatan, kok tiba-tiba termasuk dalam pembatalan penempatan, mohon informasinya. Baik. Untuk hal tersebut mohon maaf atas ketidaknyamanan ya Pak, yaitu untuk peserta yang termasuk ke dalam pembatalan penempatan P1 itu dikarenakan hanya dilakukan verifikasi kembali oleh Panselnas dengan adanya sanggahan oleh pelamar prioritas 1 akan berdampak pada perubahan status pelamar P1-nya Pak dari mendapatkan penempatan karena berdasarkan Permenpan nomor 20 tahun 2022 itu penempatan P1 dilakukan berdasarkan perankingan hasil seleksi kompetensi di 2021. Jadi jika PG1 dan PG2-nya yaitu pada jabatan yang sama tingginya. Baik, jadi jika PG1 dan PG2 pada jabatan yang berbeda memilihnya, maka yang diambil hanya PG2-nya saja. Dan juga dilakukan urutan pada dari TRK2 tapi yang ini guru negeri, PTG, dan swasta. Dan juga untuk perihal tersebut yaitu karena hasil penempatannya nanti akan di-ranking dan nanti di
dibatalkan oleh pihak Panselnas seperti itu Bapak. Jika memang tidak mencapai rankingnya. Nah, untuk yang menyanggah itu kapan ya tanggal sanggahnya ya? Mohon informasinya. Jadi sanggah ini bukan melakukan sanggah dari PG1-nya ya Pak, jadi bukan dari peserta, namun dilakukan verifikasi kembali dari Panselnasnya. Jadi nanti Panselnas yang akan mengurutkan mana yang akan urutannya diambil terlebih dahulu atau terlebih dahulu seperti itu Bapak. Dan tetap diusahakan ketersediaan kuota formasi dari masing-masing wilayahnya. Begitu. Berarti untuk informasi di PDF itu sudah valid dan yang tidak mendapatkan penempatan itu gimana prosesnya nanti? Yang dibatalkan maksudnya? Baik, memang untuk informasinya sudah valid ya Pak dan sudah benar. Jadi untuk informasi tersebut, memang benar adanya dan kami sarankan nanti untuk peserta yang dilakukan pembatalan bisa mengikuti di tahun berikutnya. Namun tidak perlu khawatir karena untuk datanya tetap terdata pada database Kemendikbudristek. Berarti sudah positif tidak mendapatkan kuota dan ikut di tahun 2023 manakala nanti buka formasi kembali begitu. Benar Bapak ya. Jadi saya bingung kemarin kan ada optimalisasi infonya lo kok tiba-tiba yang sudah mendapatkan anggaplah posisi aman di P1 kok tiba-tiba dibatalkan. Itu yang kami juga bingung. Juga keresahan teman-teman yang juga kena imbasnya ini di sekolah. Dan juga yang saya bingung padahal di sekolah itu ada PKWU, mapel PKWU di Kabupaten Sumeneb Jawa Timur. Itu di sekolah itu tidak ada formasi, malah terlempar ke sekolah lain. Saya cek di pembatalan itu tidak termasuk dalam pembatalan. Saya cek di data Excel yang kemarin dianggap hoax, terlempar di sekolah lain. Nah, maksudnya termasuk saya itu tidak di Induk tapi di sekolah lain. Baik. Bapak, kami informasikan bahwa data Excel yang beredar sebelumnya tidak resmi ya Pak. Ini tidak benar. Ya, paham. Yaitu misalkan yaitu beracuan pada website resmi kami saja. Namun untuk pembatalan memang sudah